Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan wa ahlul ilmin nafi' ala diddi hadha, atau kita ulangi di atasnya, wa rubbama nasaba man kana qablahum minal ulama ilal jahli wal ghafla wasah. Dan terkadang orang yang mempunyai ilmu dengan ilmu yang tidak bermanfaat ini tadi, dia akan menisbatkan, menyandarkan para ulama, mensifati para ulama yang sebelum dia berupa kebodohan, kelalaian dan kelupaan. Fayujib lahu hubba nafsihi wa hubba zuhurihi, sehingga tindakan dia menisbatkan para ulama adalah orang-orang yang lupa, lalai, bodoh dan yang lainnya ini tadi. Ini semua menyebabkan dirinya untuk cinta terhadap diri dia, wa hubbu zuhuriha, senang untuk dirinya muncul atau menonjol. Wa ihsan adh-dhannihi bima isa'a wa ihsan adh-dhannihi biha wa isa'a adh-dhannihi biman salaf, serta menyebabkan dia berprasangka baik terhadap dirinya namun berprasangka buruk terhadap mereka para ulama yang sebelumnya. Kata beliau, wa ahlul ilmin nafi' ala diddi hadza. Sedangkan ahlul ilmin nafi' kebalikan dari ini. Bagaimana ahlul ilmin nafi'? Yasi'una dhon atau yusi'una dhon. Ya. Mereka yusi'u dhon bi anfusihim, berprasangka buruk terhadap diri mereka sendiri. Wa yuhsinuna dhon biman salafa minal ulama. Justru sebaliknya, mereka berprasangka baik terhadap orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan para ulama. Wa yuqirruna biqulubihim wa anfusihim bi fadli man salafa alaihim wa bi ajzihim an bulughi maratibihim wal wusul ilaiha au muqarabataha. Serta mereka yuqirruna biqulubihim, mengikrarkan dengan hati mereka, wa anfusihim, dan dengan jiwa-jiwa mereka. Dalam artian baik dengan hati atau dengan jiwa kita meyakini bi fadli man salafa alaihim, tentang keutamaan orang-orang yang sebelum mereka. Itu ahlul ilmin nafi'. Dia mengikrarkan dengan hati, mengikrarkan dengan jiwanya dia tentang keutamaan orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan para ulama. Wa bi ajzihim an bulughi maratibihim, serta kita mengikrarkan dengan hati kita ketidakmampuan kita untuk mencapai martabat-martabat mereka. Wal wusul ilaiha, serta mengikrarkan ketidakmampuan kita untuk mencapai kepada martabat mereka, wa au muqarabataha, atau untuk mendekatinya. Luar biasa di sini. Di antara ciri orang yang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat, dia mengakui para ulama yang ada sebelumnya, mengakui keutamaan mereka, ngaku kalau mereka tidak mungkin bisa mencapai derajat ulama. Jadi seorang thalibul ilmi jangan merasa sok pandai di zaman sekarang, bagaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaikan Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil dan yang lainnya. Kemampuan kita di zaman sekarang itu tidak sama dengan mereka. Kalaupun misalkan dalam ilmu hadis seorang talibul ilmi mampu mentakhrij hadis seperti Syekh Al-Albani, seperti Syekh Muqbil, itu dikarenakan kita menggunakan media. Mereka mampu mentakhrijul hadis tanpa menggunakan media, tanpa menggunakan apa? Laptop atau maktabah syamilah. Mereka murni dari min butunil kutub, dari lembaran-lembaran kitab, dibuka satu persatu, dicek hadisnya. Sekarang ini kadang sebagian penuntut ilmu pun, ya, untuk khutbah pun kadang buka Google, ya kan?
Untuk kita kajian pun kadang kita menggunakan media, maktabah syamilah, menggunakan laptop dan yang lainnya. Mereka para ulama di zaman dahulu, untuk mencari satu pembahasan mereka harus membuka berlembar-lembar dan banyak kitab, kemudian disalin, dijadikan dalam satu bentuk kertas, barulah mereka sampaikan. Berbeda dengan sekarang, tinggal klik, kopas, jadilah disampaikan materinya. Oleh sebab itu, wajib bagi seorang thalibul ilmi untuk mengakui keutamaan, keistimewaan mereka para ulama yang sebelum kita. Wa ma ahsana qaula Abi Hanifah, alangkah indahnya perkataan Abu Hanifah. Wa qad suila an al-qama wal aswad. Sungguh Abu Hanifah pernah ditanya tentang al-qamah dan al-aswad. Dua-duanya tabi'in ya. Abu Hanifah ditanya, ayyuhuma afdal? Mana di antara keduanya yang paling afdal? Faqal, kata Abu Hanifah, wallahi, sungguh demi Allah, ma nahnu bi ahlin an nadhkurahum. Kami bukan orang yang pantas untuk membanding-bandingkan menyebut mereka. Kami bukan orang yang pantas untuk merekomendasikan mereka, membanding-bandingkan mereka. Fa kaifa nufaddil bainahum? Bagaimana mungkin kita bisa membandingkan mereka? Dalam artian untuk menyebut mereka, merekomendasi mereka, menyebutkan mereka sebagai bentuk yang baik, itu pun tidak pantas bagi kita. Kenapa? Dikarenakan siapa kita? Mereka tidak butuh rekomendasi dengan kita. Menyebut nama mereka saja itu tidak pantas bagi kita untuk membanding-bandingkan. Wa kana Ibnu Mubarak rahimahullah taala idza dzukira akhlaqu man salaf. Dulu Abdullah bin Mubarak apabila disebutkan akhlak orang-orang terdahulu, yunshid, beliau melantunkan bait syair, la tu'rid bi dzikrina ma'a dzikrihim. Jangan engkau paparkan penyebutan kami dengan penyebutan mereka. Jangan engkau paparkan keutamaan kami dengan keutamaan mereka. Laisa sahih idza masya kal muq'ad. Tidak benar menyerupakan seseorang yang apabila dia berjalan seperti orang yang duduk atau didudukkan. Orang yang berjalan tidak bisa disamakan dengan orang yang disuruh diam duduk. Jadi sebesar apapun ilmu yang ada di zaman sekarang, tidak mungkin bisa sama dengan ilmu para salaf. Oleh sebab itu, menuntut bagi kita, para penuntut ilmu, kalau ingin belajar, belajarlah. Ambil ilmu dari para ulama salaf. Alhamdulillah, kutub para ulama, kutubus salaf sudah maujudah, mutawaffirah bainana. Tinggal kitanya, maukah kita mengambil istifadah dari kitab-kitab mereka? Buktikan, wujudkan realisasi kita, katanya kita salafi, ahlus sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah, bifahmi salafil ummah. Jangan jadi slogan kawan. Ya, banyak orang mengatakan saya salafi, ahlus sunnah, itu sunnah, dai sunnah, ikhwan sunnah. Katanya ikuti Al-Quran dan sunnah, namun tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Ingat, qaid penting yang disebutkan oleh para ulama, mengikuti ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi adil ummah, sesuai dengan pemahaman umat ini. Bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaf kalau kitanya tidak mengkaji kitab salaf? Apa yang mau kita pelajari kalau kitanya jauh dari kutubus salaf, jauh dari keterangan mereka para ulama salaf, tafsir salaf, fiqh salaf, akidah-akidah mereka para ulama salaf? Yang kita pelajari apa? Tidak mungkin bisa dibangun akidah sahihah kalau dia tidak mau mempelajari, duduk membaca kutubus salaf. Walaupun slogan, kita tidak butuh slogan. Ya. Karena salafiyah itu bukan sekedar stempel, bukan masalah yayasan, bukan masalah komunitas atau lembaga. Namun salafiyah i'tiqad wa amalun. I'tiqad dan amal. Dan bagaimana seseorang bisa mengikuti amalan para salaf, i'tiqadus salaf, ya harus belajar.
Kata beliau, wa min ilmihi ghairu nafi', dan termasuk ya, wa man ilmuhu ghairu nafi', dan orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Wa man ilmuhu ghairu nafi', dan orang yang ilmunya tidak bermanfaat, idza ra'a li nafsihi fadlan, apabila dia melihat pada dirinya ada keutamaan, ala man taqaddamahu, di atas orang yang mendahului dia, fil maqal, dalam masalah ucapan, wa tashaqqaqa fil kalam, ya, dan dia akan berdalam-dalam dalam berucap. Tasyaqquk itu kemarin ya, ta'ammuk ya. Orang yang di antara tanda orang yang ilmunya tidak bermanfaat, tatkala dia melihat dirinya punya keistimewaan sedikit saja dibandingkan orang yang terdahulu ya, baik dalam masalah ucapan ya, maka dia yang terjadi apa? Tasyaqquk fil kalam. Dia akan berdalam-dalam dalam kalamnya, merasa sok bangga ya, lebih pinter, bisa mensyarah, orator. Jauhi. Nggak, sekali lagi, dalam kalau antum ingin membangun ilmu antum, malakah ilmiah ya, bukan masalah slogan sekarang itu tadi, namun sekarang ini butuh praktek dan teori, atau teori dan praktek langsung. Bagaimana seseorang mewujudkan ilmunya dibangun dengan ilmu salaf. Kalau cuma sekedar pengakuan, semua orang mengaku kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqiru lahu bidzaka. Setiap orang ngaku punya hubungan dengan Laila, namun Laila tidak mengakui hal itu. Kita mengaku mengikuti salaf, namun kita tidak tahu bagaimana akidah al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ngaku kita manhajus salaf. Kita tidak tahu bagaimana akidah yang benar terhadap Al-Quran, bagaimana akidah yang benar terhadap asma wa sifat, bagaimana akidah yang benar terhadap waliul amr. Itu semua maktub, mastur fi kutubis salaf. Orang yang seperti ini, orang yang ilmunya tidak bermanfaat, dhanna li nafsi alaihim fadlan fil ilmi awid darajah indallah. Dia menduga bahwasanya pada diri dia punya keistimewaan dibandingkan para salaf dalam masalah ilmu, dalam masalah derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Di fadlin, dikarenakan dia mempunyai keutamaan khassa bihi, yang Allah berikan kekhususan pada dia, amman sabaqah, dibandingkan orang yang sebelumnya. Orang yang kalau dia menduga kalau dia punya keutamaan dalam masalah ilmu dan derajat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan pada dia, fahtaqara man taqaddamahu, dia akan merendahkan, meremehkan orang yang sebelum dia. Wazdaru alaihi biqilatil ilm, serta dia akan menghinakan orang-orang sebelum dia dalam bentuk apa? Dikitnya ilmu, dengan mengatakan mereka itu orang-orang yang dikit ilmunya. Sehingga mereka mengatakan apa ucapan mereka? As-salaf aslam. Ya. Al-khalaf a'lam. Salaf lebih selamat, kalau khalaf itu lebih a'lam katanya mereka. Ya. Namun yang tepat apa? As-salaf aslam a'lam ahkam. Ya. Itu ada pada salaf. Wala ya'lam al-miskin, dan orang yang miskin seperti ini tidak tahu ya, saking bodohnya dia tidak tahu anna qillata kalami man salafa, bahwasanya dikit bicara orang-orang yang sebelum engkau dari kalangan salaf, innama kana wara'an wa khasyatan lillah. Itu semua dibangun dasarnya apa? Di atas dasar wara' dan takut kepada Allah. Mereka itu tidak membahas, bukan dikarenakan mereka tidak punya ilmu, tapi mereka tidak membahasnya dikarenakan sifat waro' yang ada pada mereka. Oleh sebab itu, jangan bertanya dengan sesuatu yang tidak ditanyakan oleh salaf. Jangan membahas yang tidak dibahas oleh salaf. Kita ini yang dituntut, apakah yang kita lakukan ini tadi seandainya ada di zaman salaf, jangan-jangan diingkari oleh salaf. Makanya jangan antum jadi penuntut ilmu yang apa namanya, kita ini kadang mensifati orang jangan taklid ya, jangan ikut banyak orang, tapi kita tidak sadar kita ngikut-ngikut. Cek dulu, ini tanggung jawabnya bukan masalah tanggung jawab kelompok diwakili,
Bukan masalah tanggung jawab diwakili. Sudah nanti kalau ditanya malaikat Darul Hadis Ustaz Abdurrahman yang mewakili. Enggak, antum ditanya satu persatu. Antum beramal seperti ini, adakah salafnya? Kalau enggak ada salaf, sudah. Lihat keterangan para ulama. Zaman sekarang ini, na'udzubillah, para penuntut ilmu bisa kita katakan mu'rid an fahmis salaf wa fahmil ulama. Berpaling dari pemahaman salaf, pemahaman para ulama. Kutub ulama terlalu banyak, ya ikhwan. Ya. Kutubnya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, itu yang zaman sekarang. Cobalah kita cocokkan dulu. Apa yang kita lakukan ini, adakah salafnya dulu? Kalau ada salaf dan dibolehkan oleh para ulama, silakan. Kalau tidak para ulama melakukannya. Metode dalam berdakwah zaman sekarang ini terlalu banyak metode-metode yang dikembangkan, yang terkadang para ulama sebelumnya tidak ada mereka sama sekali. Kemudian kata beliau, walau aradal kalam wa italatahu lama ajiza an dzalik. Kalau seandainya salaf ini tadi ingin berbicara tentang permasalahan tersebut, wa italatahu, dan memperpanjang, memperluasnya, lama, itu bacanya lama ya, lama ajiza an dzalik. Mereka bukan dikarenakan tidak mampu akan hal itu. Ajiza itu tidak mampu, lama itu tidak. Bukan tidak mampu. Ya. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Ucap.